Ya Tuhan kita Yesus Kristus, biar damai sejahtera Allah dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita pujikan 252, tak terukur kasih-Mu. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Tak terbilang apa yang Kau lakukan. Dan kami mohon kesediaannya untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan nanti pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Berikan korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kur kita mengatakan segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada sore malam ini. Kami bisa beribadah melayani Tuhan, bisa menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kesempatan yang terindah dalam hidup kami. Kami berada dekat dengan Tuhan. Kami akan merasakan ketenangan, kedamaian. Kami merasakan pelukan tangan-Mu atas hidup kami. Di tengah lautan dunia yang sedang bergelombang ini Tuhan. Engkau memberikan keteduhan kepada kami. Pertolongan selalu kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri semua urapi Tuhan. Kami mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan. Sampai di hadirat-Mu. Bagaikan asap dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan-Mu. Mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan. Serta lindungi tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian yang harus berada di luar kota, luar pulau dan seterusnya. Engkau juga jaga lindungi sampai tiba di Surabaya kembali. Beribadah melayani Tuhan bersama kami semua.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali saya sampaikan selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Juga bagi para pendengar siaran langsung maupun siaran tunda, baik di radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, baik di luar negeri, dalam negeri, saya sampaikan selamat beribadah. Tuhan kiranya memberkati kita semua ya. Biarlah ibadah kita sungguh-sungguh bersuasana surga, imam besar hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, kembali kita pujikan 284, keindahan di dalam Yesus. Di hadapan Tuhan. Sangat indah. Sangat indah dengan Yesus. Berarti bersama Dia. Ini tambah manis karena Yesus menuntun hidupku. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya 14 dalam nyanyian rohani, Ku Pergi. Dan kami undang ke sedang untuk sama-sama bangkit berdiri.
adanya, diusahakan oleh dosa yang keji. Hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Katalah bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ayat 2. Bumi akan bergempar, air laut bergorak, dan semua keadaan nanti berubah. Sang yang tak percaya, biarlah di sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kesusahan datang ku pergi. Katalah bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata, sekejap mata, sangkakala bunyilah yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Sayang masih hidup, diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Amin. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Katalah bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, dunia di hari-hari mendatang bukan semakin baik, bukan semakin enak, saudara ya. Dunia di hari-hari mendatang ini akan semakin sulit, ya, akan semakin buruk. Bahkan dunia nanti akan dikuasai antikris, saudara ya. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita akan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, ya, jauh dari mata ular naga. Di sana kita akan dilindungi selama 3,5 tahun, dan setelah itu kita menikmati 1000 tahun zaman damai, dan setelah itu kita boleh menikmati kota terang, yaitu Yerusalem baru, dan di sana tidak ada lagi ratapan tangisan. Di sana kita akan berbahagia selama-lamanya, ya. Puji Tuhan, mari kita pujikan Satu Kota Tanpa Malam. Kota tanpa malam. Tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia.
bertemu. Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Sekali lagi. Harapanku, Tuhan hidupku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya 213. Nyanyian rohani 213. Ku dijangkaunya. Aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Ku dijangkaunya, jangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Betapa besar kasih setiamu, kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya 221 nyanyian rohani 21. Berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus ngantin surga. Oh Tuhan, berikanlah, oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Sekali lagi, oh Tuhan, berikanlah, oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar,
yaitu kuasa Roh Suci saja. Tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Puji Tuhan ya. Dan sebagai pujian yang terakhir 216 nyanyian rohani. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dan kami mohon kesediaannya untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kembali ke atas. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Dan mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita mengatakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Itulah yang kami butuhkan saat kami beribadah kepadamu. Biarlah jamahan tangan-Mu selalu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, supaya benar-benar kami mengalami mujizat di dalam Engkau, supaya ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk menyembah-Mu malam ini dalam penyembahan yang benar, yang didorong oleh firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua malam ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan bagi kami semua, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami, Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia yang membacakan, mendengar, dan menuruti, melakukan firman nubuat. Ya, kita sudah mendengar posisi orang yang membaca, mendengar, dan menuruti firman nubuat sama dengan posisi Maria, duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi dulu waktu Yesus masih sebagai manusia di dunia, Maria duduk di bawah kaki. Sekarang berbahagia orang yang, atau posisi orang yang membaca, mendengar, dan menuruti firman nubuat. Sama dengan posisi Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 mulai. Lukas 10 ayat 39 mulai. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Kemarin sudah diterangkan hari Senin, yaitu Maria mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala, tergembala. Maria mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus itu firman pengajaran yang benar. Jadi kalau digabungkan, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya, artinya sekarang ini kehidupan yang tergembala pada firman pengajaran yang benar. Kehidupan yang tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Itu saja. Jadi itu sama. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Sekarang adalah kehidupan yang tergembala dalam firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Sama saja. Kemudian dikaitkan dengan pelayanan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi Maria duduk dekat kaki Yesus dikaitkan dengan pelayanan. Jadi pelayanan yang benar atau tahbisan yang benar dimulai dengan tergembala pada firman pengajaran yang benar. Kalau carang seperti carang melekat, kalau carang tidak melekat pada pokok anggur, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melayani, hidup pun tidak bisa. Tidak bisa dia mengambil sari-sari makanan dari tanah, dari dalam tanah, tidak bisa. Hanya bergantung pada pokok. Nah, kalau kita tidak tergembala, tidak bisa melayani, tidak bisa semua. Jadi dimulai di sini. Jadi pelayanan yang benar atau takbisan yang benar dimulai dengan tergembala pada firman pengajaran yang benar. Dan merupakan pelayanan terbaik. Yesus katakan Maria memilih yang terbaik. Sementara Marta menghina. Wah, dia tidak menolong aku, dia tidak aktif, saya sibuk ini. Tapi Yesus mengatakan yang terbaik. Jadi pelayanan yang benar, takbisan yang benar dimulai dengan tergembala pada firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Dan merupakan pelayanan terbaik. Dan merupakan pelayanan terbaik dan kekal
tidak diambil daripadanya, kekal. Merupakan pelayanan terbaik dan kekal selama-lamanya. Itu mulai tergembala pada pengajaran yang benar. Ya, itu merupakan pelayanan terbaik dan kekal selamanya. Ada 3 kemungkinan yang lain. Kemarin baru 2, ditambah 1 malam ini. Ada 3 kemungkinan yang lain. Nomor 1, mempunyai pengajaran yang benar, tetapi tidak tergembala. Sudah diterangkan. Mempunyai pengajaran benar, tapi tidak tergembala. Contohnya Marta. Ya, contohnya Marta. Ya, akibatnya bersuasana kutukan. Engkau susah, khawatir. Bersuasana kutukan bahkan kebinasaan. Punya pengajaran. Yesus mengajar waktu itu. Yesus berkata-kata. Tapi Marta sini sana. Tidak tergembala. Ya, tidak tergembala. Itu akibatnya suasana kutukan. Susah payah, khawatir. Sampai kebinasaan. Kemungkinan yang kedua. Tergembala. Ada di gereja. Tergembala. Tetapi tanpa firman pengajaran yang benar. Tergembala, tetapi tanpa firman pengajaran yang benar. Ini contohnya perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. 18 tahun ada di bait Allah, tergembala, tapi tanpa pengajaran benar, dia bungkuk. Nah, baru setelah Yesus mengajar dia sembuh. Berarti selama ini tidak ada pengajaran. Tergembala, tapi tanpa pengajaran yang benar. Bungkuk saja, itulah dicap 666. Bungkuk 18 tahun. Akibatnya dicap 666. Seperti antikris dan cacat celah. Bungkuk itu cacat celah. Saja, bungkuk itu cacat celah. Cacat celah. Tidak sempurna. Binasa selama-lamanya. Cacat celah. Tidak sempurna. Binasa untuk selama-lamanya. Itu yang kedua kemarin. Sekarang yang ketiga. Tidak tergembala dan menolak firman pengajaran yang benar. Tidak tergembala dan menolak firman pengajaran yang benar. Tidak tergembala dan menolak firman pengajaran yang benar. Ya. Contohnya Yudas Iskariot. Ada penggembalaan yang benar. Ada pengajaran yang benar, tapi Yudas Iskariot tidak tergembala. Saja, menolak pengajaran yang benar. Ini saja. Jadi contohnya Yudas Iskariot sehingga menjadi pengkhianat, tidak tergembala dan menolak firman pengajaran yang benar. Ini kemungkinan ketiga. Saja, contoh Yudas Iskariot sehingga menjadi pengkhianat, Ya, prakteknya ini tidak tergembala dan menolak firman pengajaran. Prakteknya A. Pertama, Markus 14 ayat 10 sampai 11. Markus 14 ayat yang ke-10 sampai 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini prakteknya tidak tergembala dan menolak pengajaran. Tidak tergembala. Bersekutu. Yudas Iskariot bersekutu dengan ajaran-ajaran lain. Ya, dia datang kepada imam-imam kepala dan yang ajarannya beda. Saja bersekutu dengan ajaran-ajaran lain karena perkara-perkara jasmani. Karena perkara jasmani. Bersekutu dengan ajaran, sudah tahu ini ajarannya lain. Sudah lain. Saja. Tapi mau bersekutu karena perkara-perkara jasmani. Kalau Yudas ini misalnya karena uang, untuk mendapat uang. Ada juga yang karena mendapat kedudukan. Pokoknya dapat kedudukan. Tidak peduli pengajarannya beda. Ya pokoknya dapat kedudukan. Ada yang juga yang karena keluarga, sungkan, keluarga, dan lain. Macam-macam.
Nah, ini perkara-perkara jasmani. Bersekutu dengan ajaran lain. Saja. Karena perkara jasmani. Karena uang, karena kedudukan, karena keluarga, dan lain-lain. Sekalipun sudah beda pengajaran. Hati-hati saja. Ajaran kita tabernakel sangat jelas. Mulai pintu gerbang tentang iman harus benar. Kalau saya mengatakan ini jangan diartikan, banyak mengartikan yang benar hanya di sini. Tidak. Tapi sebaliknya. Kalau ada beda satu saja, sudah beda. Mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian. Itu pengajaran tabut. Harus sama. Harus sama. Mulai pintu gerbang. Iman karena mendengar. Ada yang mengajar karena melihat. Nah, sudah beda. Jelas beda. Baptisan air. Kita diselamkan bersama Tuhan, dikuburkan. Ada yang mengajarkan lain. Jelas beda. Sudah. Saja. Mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ada yang mengajarkan. Ayo tirukan saya papa. Sudah beda. Jangan bilang, oh semua sama om. Cuma kepenuhan Roh Kudus yang beda. Sudah beda. Sudah arahnya lain. Mengerti saudara ya? Mengerti. Jadi jangan, kalau saya mengatakan hati-hati ajaran lain jangan dianggap hanya sini benar. Ini banyak terjadi polemik nanti. Dan hati-hati. Biarpun beda sedikit kok. Cuma soal ini sudah beda. Sudah jauh itu. Mengerti saudara ya? Harus persis sama. Harus persis. Itu jangan sampai bersekutu dengan ajaran lain dimanapun. Saja harus persis. Nah itu saja. Ini banyak yang bersekutu karena perkara ini gejala tidak tergembala. Yudas tidak curi-curi dia. Curi-curi bersekutu, curi-curi Yesus. Ya, sepertinya Yesus tidak tahu kalau gembala manusia seperti saya tidak tahu. Tapi kalau Yesus tahu, curi-curi Yudas. Curi-curi Yudas. Saja. Semoga kita bahaya, sangat berbahaya. Akhirnya nanti Lukas 22. Nah, hati-hati persekutuan mulai dalam menikah loh ya. Mulai menikah, tergembala di gereja, jangan ajaran lain. Fellowship, jangan ajaran lain. Saja bahaya. Lukas 22 ayat 4 sampai 6. Lukas pasal 22 ayat 4 sampai 6. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding. Nah, persekutuan tanpa pengajaran yang benar bukan kesatuan. Oh, seneng om. Baik, berunding. Berunding. Saja, berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah ini satu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini persekutuan tanpa firman pengajaran yang benar sama dengan perundingan, persekongkolan. Ya, ini satu. Persekutuan tanpa firman pengajaran yang benar sama dengan persekongkolan, perundingan untuk menjelekkan orang lain, gosip-gosip yang tidak baik saja, untuk menghina firman pengajaran yang benar. Wow, dia merasa benar begini, menghina pengajaran dan melawan firman pengajaran benar. Itu sama dengan menjual Yesus. Menghina firman pengajaran benar dan melawan, justru melawan firman pengajaran benar. Itu sama dengan menjual Yesus. Nah, hati-hati. Jadi persekutuan kalau tanpa pengajaran yang benar, menikah tanpa pengajaran benar, perhatikan saudara. Memang mungkin merasa satu, senang kami bahagia, tapi tidak bisa satu seterusnya. Kalau Tuhan datang satu terangkat, satu tertinggal. Saja kalau tidak satu pengajaran. Fellowship juga tidak satu. Di gereja ini tidak ada pengajaran, tidak bisa satu, tidak bisa satu tubuh. Yang bisa menyatukan hanya kepala pengajaran, bisa satu tubuh. Mengerti saudara? Baik, kami senang baik, tapi terpisah, tidak bisa satu. Tanpa pengajaran, hanya bersekongkol, berunding untuk melawan yang benar, justru untuk melawan Yesus. Nah ini yang kita harus sadar. Yudas sembunyi-sembunyi, ya bersekutu dengan ajaran lain secara sembunyi-sembunyi tadi belum. Karena perkara jasmani. Karena perkara jasmani. Karena keuang, kedudukan, sungkan, keluarga, dan lain-lain. Karena itu.
Saja, semoga kita mengerti. Ini yang pertama, prakteknya tidak tergembala, bahkan menolak pengajaran yang benar. Praktek B, praktek kedua, Matius 26, 23 mulai. Matius 26, 23 mulai. Matius 26, 23 mulai. Saja, Matius pasal 26 ayat 23 mulai. Matius 26. Ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan seterusnya 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi ini praktek B, selalu mengelak dari ketajaman pedang firman. Pengajaran yang benar tuh seperti firman yang lebih tajam dari pedang. Yesus sudah mengatakan siapa yang mencelup roti di pinggan bersama dia, langsung ditusuk dia. Sebenarnya. Tapi dia bilang bukan aku. Nah ini orang yang tidak tergembala dan menolak pengajaran yang benar. Selalu mengelak dari ketajaman pedang firman, bahkan menolak pedang firman. Menolak pedang firman. Sehingga perut hatinya tetap kotor. Perut hatinya tetap kotor. Saat dia mendengar pengajaran yang benar, menusuk perut hatinya, dia bilang bukan. Wah, bukan saya. Ya, bukan saya. Atau bahkan sudah menolak, tidak mau lagi dengar supaya safe, aman. Dia cari gereja yang tidak pernah ditusuk-tusuk. Malah dipuji-puji, hebat, dahsyat, luar biasa. Tidak pernah ditusuk. Nah ini, Yudas. Tadinya mungkin senang pengajaran. Tapi karena dia mengelak terus, mempertahankan dosa, lama-lama menolak. Cari yang tidak pernah ditusuk, malah dipuji, diangkat-angkat. Oh, luar biasa, biar istrinya 2, luar biasa, hebat. Wah, tidak pernah ditusuk-tusuk. Nah ini Yudas. Saja, semoga kita bisa mengerti. Jadi menolak pedang firman. Sehingga perut hatinya tetap kotor. Tetap kotor. Matius 15 ayat 19. Ini perut hati Yudas. Tetap kotor. Tidak pernah ditusuk oleh pedang firman. Matius 15 ayat yang ke-19. Jadi kita waspada. Biarpun Yudas ini rasul, bendahara kepercayaan Yesus. Tapi kalau selalu mengelak dari firman, dari pedang, menolak pedang, tetap sama kotor perut hatinya. Apalagi kita. Nah, sungguh-sungguh cari firman yang bisa menusuk perut hati. Yang bisa mengeluarkan dosa-dosa yang tersembunyi. Itu, cari firman yang demikian. Supaya bersih, sedikit-sedikit dibersihkan. Terus dibersihkan. Yudas tidak, tetap perut hati kotor. Apa isinya? Karena dari hati timbul pikiran jahat. Prasangka buruk. Saja. Pembunuhan, kebencian. Jadi hati-hati. Kalau perut hati kotor ini banyak pikiran jahat. Prasangka buruk pada orang, berpikir jahat selalu sama orang. Saja, berpikir jahat. Seperti temannya Yudas, teman bersekutunya, imam-imam kepala. Coba bayangkan. Berpikiran jahat pada Yesus. Yesus begini salah. Yesus menyembuhkan orang salah. Yesus begini salah. Yesus prasangka buruk terus. Itu perut hati kotor. Rem, saudara. Jadi kalau kita suami prasangka buruk pada istri, nanti gini, mohon sama Tuhan, tusuk Tuhan. Tusuk Tuhan. Jangan dibiarkan kotor. Istri juga, wah suami itu prasangka buruk, lebih baik didamaikan. Ditusuk pedang, ayo saling ngaku, saling bertanyalah kok bisa begini begitu. Jangan prasangka buruk, terus itu perut kotor. Kotor sekali. Saja kotor, apalagi terhadap Yesus. Saja begitu. Orang yang dipakai Tuhan dan lain. Aduh, jangan. Terlalu kotor. Prasangka buruk. Kemudian pembunuhan. Jadi benci nanti. Jadi benci tanpa alasan. Ini salah, itu salah. Saya ingat khotbah dari guru saya, gembala saya. Gembala saya sedia minum. Minum, salah. Kok minum? Tidak minum suaranya serak seperti saya. Salah, kok serak suaranya. Susah. Prasangka buruk terus. Itu artinya perut hatinya kotor.
Kotor. Semua orang salah. Nah, itu hati-hati. Kemudian timbul pembunuhan nanti, kebencian tanpa alasan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dusta, dan hujat. Nah, ini saya ambil pencurian, tetap Yudas ini. Jadi karena perut hatinya kotor, tetap mempertahankan pencurian, tetap mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus, itu perut kotornya Yudas. 7 hal ini tadi. Saja 7 hal yang ada di perut hati Yudas yang kotor. Saya tidak ambil semua, tadi sudah beberapa. Ya, mencuri milik Tuhan, tetap perpuluhan, persembahan khusus. Lalu berdusta, bukan aku, jelas dia bilang bukan. Berdusta. Saja tidak mau mengaku dosa, itu berdusta. Berdusta itu berkata tidak benar, dusta. Tidak mau mengaku dosa, itu dusta. Tidak mau mengaku dosa, kesalahan, itu dusta. Saja berdusta, berkata tidak benar, ya tidak benar. Saja itu dusta. Tidak mau mengaku dosa, kesalahan, itu dusta. Kemudian menghujat sesama, menghujat Tuhan. Menghujat sesama itu memfitnah orang lain. Nah, bukan aku, berarti 11 orang. Nah, dia fitnah semua. Ini. Nah, itu menghujat. Menghujat sesama. Memfitnah sesama. Memfitnah orang lain. Menjelekkan orang lain. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Itu menghujat sesama. Tapi juga menghujat Tuhan. Akhirnya. Menghujat Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan firman pengajaran yang benar. Disalahkan. Seperti tadi. Ketemu imam-imam kepala, tentu ngomong Yesus bukan yang positif. Kalau positif tidak akan dijual Yesus. Pasti ketawa-ketawa. Bagaimana das Yesus? Ya itulah, begitulah. Ini. Nah, sekarang pengajarannya begini begitu. Padahal benar. Menghujat Tuhan. Saya hati-hati. Menghujat Tuhan itu menyalahkan pengajaran yang benar. Itu menghujat. Nah ini Yudas 7. Akibatnya Yudas mati. Saja. Nah ini 7 hal. Ini pertama B ya. Masih nanti akibatnya terakhir aja Yudas. C sekarang. Jadi itu Yudas tidak tergembala, bersekutu dengan sembunyi-sembunyi dengan ajaran lain. Kalau ajarannya sama dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian, harus kita bersekutu. Harus. So, kalau tidak bersekutu dengan pengajaran benar, kering kita. Tapi kalau bersekutu dengan pengajaran lain, seperti Yudas, jadi pengkhianat. Harus perhatikan. Oke? Harus perhatikan. Kemudian mulai dia selalu mengelak dari tajamnya pedang firman dan menolak sehingga perut hatinya kotor terus. Bertahan pada perut hati yang kotor. C. Lukas 6, 15 sampai 16. Lukas 6. Ini prakteknya Yudas. Tidak tergembala dan menolak pengajaran yang benar. Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat 15 sampai 16. Itu mulai 12 Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil 12. Ayat 15 dan 16. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi ini pada saat penyebutan nama, maka nama Yudas Iskariot disebut paling belakang. Nah ini pada waktu penyebutan nama, pada saat penyebutan nama, maka nama Yudas Iskariot disebut paling belakang dan diberi gelar pengkhianat. Diberi gelar si pengkhianat. Saja kemudian menjadi pengkhianat. Diberi gelar pengkhianat. Artinya saja ditulis paling belakang dan diberi gelar pengkhianat. Artinya tidak sungguh-sungguh. Itu. Dia dipanggil 12. Tapi dia ditulis paling belakang dan pengkhianat. Tidak sungguh-sungguh. Artinya tidak sungguh-sungguh. Nah ini kita harus waspada hari-hari. Saja, ayo
Jangan sampai seperti itu. Tidak tergembala dan menolak pengajaran dia. Mulai bersembunyi-sembunyi. Ya, untuk bersekutu dengan ajaran lain. Bahaya. Di situ sudah terjadi persekongkolan. Mulai menjelekkan pengajaran yang benar. Menjelekkan orang. Mulai gosip. Bahaya kalau tidak ada pengajaran benar. Itu saja. Kemudian saudaraku mulai mengelak dari tajamnya firman. Menolak firman. Perut hatinya tetap kotor. Dan satu lagi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Artinya. Pertama. Kurang menghargai ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kurang menghargai ibadah pelayanan. Kurang menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Yaitu tidak sungguh-sungguh saat doa. Doa pembukaan. Doa firman. Kita sering tidak sungguh-sungguh. Ya, doa pembukaan. Doa firman. Sering tidak sungguh-sungguh. Kita ya, seringkali malah ada apa. Mau bagi-bagi apa. Dulu ambil saat doa. Saya paling marah ini. Orang lagi doa. Wah, ini orang betul-betul tidak menghargai Tuhan. Betul-betul. Jangan. Nanti boleh. Nanti sudah selesai ibadah, keperluan apa. Jangan waktu doa. Ini mulai dari sini. Tidak menghargai hadirat Tuhan. Tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak menghargai hadirat Tuhan. Ya, yaitu tidak sungguh-sungguh saat dalam doa pembukaan, doa mendengar firman, mau mendengar, pantasan ngantuk dengar firman malas itu. Doa aja tidak sungguh-sungguh. Apalagi disertai mengusir setan. Wow. Nah, setannya nanti masuk ke yang tidak sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh saat berdoa. Sampai doa berkat. Tuh yang aneh juga. Sudah doa berkat. Tinggal terima. Tidak sungguh-sungguh. Sudah buru-buru. Mau di pinggir pintu. Mau di mana. Mau di luar. Wah salah besar. Salah besar. Sudah terima terakhir. Berkat. Sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh saat menyanyi. Tidak sungguh-sungguh saat menyanyi. Itu tidak menghargai hadirat Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dalam mendengar firman. Ngantuk dan lain-lain. Inilah. Ngomong. Ketawa. Hati-hati. Jangan terganggu. Ya, jangan terganggu. Yang bawa anak kecil dan lain berdoa. Didoakan. Mau berangkat didoakan. Jangan terganggu. Di situ setan memang bekerja. Di situ setan bekerja. Supaya kita tidak sungguh-sungguh seperti Yudas. Yudas datang. Datang. Waktu Yesus menyampaikan firman. Ada dia. Selalu 12 ada. Dia bawa pundi-pundi. Tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Nah itu kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Jadi ayo letak, duduk dan lain-lain diatur yang sebaik mungkin supaya kita tidak terganggu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Itu nomor 1. Kurang menghargai. Artinya tidak setia. Tidak setia. Nah ini disebut paling belakang dan disebut pengkhianat. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tidak setia. Kemudian satu lagi tidak berubah. Tidak sungguh-sungguh itu tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tetap mempertahankan manusia daging. Dengan sifat tabiat daging. Tidak berubah. Tetap mempertahankan manusia daging. Tetap mempertahankan dosa-dosa. Tidak mau berubah. Itu Yudas Iskariot. Akibatnya Yudas mati. Dengan isi perut terburai. Yudas mati. Dengan isi perut yang terburai. Binasa selamanya. Binasa. Dan jabatan pelayanan Yudas. Jabatan Yudas Iskariot. Diganti oleh Matias. Dan jabatan pelayanan dari Yudas Iskariot. Diganti Matias. Saja dalam tadi saja dalam pembacaan tadi Lukas 10 saja dan yang terdahulu jadi terkemudian nanti. Terdahulu jadi terkemudian. Ini hati-hati diganti dengan Matias dan tidak bisa kembali lagi. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Binasa selam. Nah ini kita harus jaga dalam melayani. Ayo sungguh-sungguh.
Pokok pelayanan, permulaan ada duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan. Seperti Maria. Sekarang tergembala pada pengajaran. Di situ kita diatur melayani yang terbaik dan kekal. Hati-hati 3 kemungkinan. 3 kemungkinan tadi. Saya tidak 3 kemungkinan. Saya semoga kita mengerti. Itu kemungkinan yang tidak baik semua. 3 itu punya pengajaran tapi tidak tergembala seperti Marta mau jadi kepala. Mau jadi kepala. Duri-duri. Ya. Tergembala tapi tidak punya firman pengajaran. Tanpa firman pengajaran seperti perempuan bungkuk. 18 tahun dicap nanti. Dan yang terakhir tidak tergembala dan menolak pengajaran seperti Yudas yang terdahulu menjadi terkemudian binasa untuk selama-lamanya. Jadi dalam pelayanan, saudaraku, dengarkan baik-baik, Tuhan tidak melihat kehebatan dan kekurangan kita dalam pelayanan. Tuhan tidak melihat kehebatan dan kekurangan kita dalam pelayanan, tetapi melihat kesungguhan kita. Amin, saudara. Kesungguhan. Dalam ibadah ini yang dilihat kesungguhan. Tidak dilihat kehebatannya. Ada yang hebat. Bisa nyanyi, bisa ini hebat. Tidak dilihat itu. Ada yang tidak hebat. Mungkin nyanyinya kurang-kurang sedikit. Tidak dilihat itu. Tapi yang dilihat kesungguhan hati oleh Tuhan. Dalam pelayanan. Yang dilihat adalah kesungguhan hati oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan terganggu apapun. Kesungguhan hati. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Saja kesungguhan hati. Nah, di situ yang menentukan. Bagaimana nasib hidup kita ini. Saja, ayo. Saat sungguh-sungguh dalam pelayanan. Sudah dalam perhatian Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Terlebih dalam pemberitaan firman kita tidak sungguh-sungguh. Wah, bahaya. Kita terganggu oleh sebelah dan lain-lain. Jangan. Kaum muda perhatikan. Kaum muda perhatikan. Mungkin lihat-lihat foto saat firman. Kirim-kiriman surat. Bagaimana? Wah, jangan. Jangan. Saya yang bawa anak kecil juga berdoa. Saya tidak melarang. Di luar aja. Nah. Tetapi jangan rugi, saudara. Jangan terganggu. Jangan rugi. Berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa sungguh-sungguh. Jangan terganggu. Ini memang setan di situ kerja pada Yudas. Tidak sungguh-sungguh. Itu yang sangat berbahaya. Kita merasa beribadah, kita merasa, tapi tidak sungguh-sungguh, itu yang baik. Sementara Tuhan lihat kesungguhan hati. Hasilnya, mari kalau sungguh-sungguh. 2 Tawarikh 16. Hasil pertama. 2 Tawarikh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak lihat kehebatan kita, jangan bangga. Tuhan tidak lihat kekurangan, jangan pesimis. Jangan kecewa, putus asa. Tapi Tuhan lihat kesungguhan hati kita malam ini. Mari. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Seluruh dunia. Rata. Adil Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Adil. Negara maju, negara berkembang, negara miskin. Gereja besar, gereja kecil. Gereja kontrak, gereja apa saja. Mata Tuhan memandang, menjelajah seluruh bumi. Adil. Tidak membedakan. Ya. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Raja Asa, kalau saudara baca di pasal 14, Raja Asa ini melawan orang Ethiopia 1.000.000 orang. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan beri kemenangan. Lalu mau berperang lagi, ayat 16, dia cari-cari teman. Sudah bersandar pada Raja Aram. Sudah, ayo konco dengan saya, ayo kita mau berperang. Tidak bersandar Tuhan lagi. Padahal Tuhan bilang, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk lihat orang yang sungguh-sungguh dia kasih kekuatan. Amin, saudara. Nah, ini nomor 1. Nomor 1, dia 1.000.000 orang dia menang. 1.000.000 orang. Melawan 1.000.000 pasukan. 1.000.000 luar biasa. Perang Timur Tengah aja berapa cuma. Melibatkan berapa. Ini 1.000.000 luar biasa. Luar biasa. Tapi menang. Hanya berdoa kepada Tuhan. Kami lemah Tuhan.
Engkau beri kekuatan di pasal 14. Tapi dia lupa bersandar yang lain. Tidak sungguh hati kepada Tuhan. Ayo, jadi yang positif kita ambil. Hasilnya kalau sungguh hati, Tuhan memberi kekuatan, kuasa untuk mengalahkan musuh, menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Sampai yang mustahil. Menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Kalau ada masalah yang tidak kunjung selesai, bahkan lebih parah lagi, periksalah kesungguhan hati. Jangan seperti Yudas. Kesungguhan hati. Tergembala, jangan curi-curi. Berfellowship curi-curi, jangan. Kalau Yesus tahu, kalau saya tidak tahu. Saya Yesus tahu. Saya curi-curi. Nah, ini yang membuat tidak sungguh-sungguh tergembala. Dalam pemberitaan firman, hati-hati jangan mengelak, jangan menolak. Sungguh-sungguh dalam pemberitaan. Dalam ibadah sungguh-sungguh. Ayo kesungguhan hati. Tuhan yang berperang. Tuhan beri kekuatan, kuasa. Tuhan sanggup memberi kekuatan, kuasa untuk menyelesaikan segala masalah. Sampai yang mustahil selesai. Sampai yang mustahil selesai. B. Ulangan 18. Ini kalau sungguh hati Tuhan memberi kekuatan. Ya, Ulangan 8 ayat 6. Kekuatan apa? Yang kedua. Kekuatan yang kedua. Ya. Ayat 18. Ini Israel di padang gurun waktu itu. Israel berada di padang gurun. Tuhan kasih kekuatan. Ya, ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Nah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Baik kekayaan jasmani maupun kekayaan rohani. Ada kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Untuk memperoleh kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Kekayaan jasmani saja artinya pemeliharaan. Pemeliharaan. Kekayaan jasmani itu artinya pemeliharaan secara jasmani di tengah padang gurun dunia yang semakin sulit, semakin gersang. Ada kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Saja untuk memperoleh kekayaan jasmani. Pemeliharaan secara jasmani. Secara jasmani. Di padang gurun dunia yang semakin sulit, semakin gersang. Tuhan yang kita tidak mampu. Aduh, pekerjaan saya sudah tidak relevan lagi kalau zaman ini mungkin. Sudah tidak bisa lagi. Tuhan yang mampu. Tuhan yang mampu. Jangan bergantung pada apapun. Seperti Raja Asa. Bodoh, kamu bodoh. Bergantung pada yang lain. Bergantung pada Tuhan. Ya, ayo kesungguhan hati Tuhan lihat malam. Dan kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Memperoleh kekayaan rohani. Firman, pembukaan firman, Roh Kudus dan kasih Allah yang memberi kepuasan surga, kebahagiaan surga di tengah padang gurun yang gersang, padang gurun dunia yang tandus, yang gersang. Ada kepuasan surga, kebahagiaan surga. Kesungguhan hati. Malam ini menjadi pelayan Tuhan harus ada kesungguhan hati. Jangan seperti Yudas. Kesungguhan hati. Yudas tidak sungguh-sungguh. Kita ada kesungguhan hati. Tuhan lihat itu. Tuhan tidak lihat kehebatan, kekurangan, masalah, dan lain. Tuhan tidak lihat. Mau 1 juta lawannya, tidak lihat Tuhan. Mau mustahil masalah kita. Mau sulit pekerjaan kita dan lain-lain. Pelayanan kita sulit mungkin. Kami hamba Tuhan. Saya mau cari jiwa 1 sulit dan lain-lain. Nah, Tuhan tidak pusing. Tuhan lihat kesungguhan hati. Itu aja. Tuhan lihat kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Semoga kita mau. Oke, terakhir 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Ini hasil ketiga. Kekuatan yang ketiga
kalau ada kesungguhan hati. Layani dengan sungguh-sungguh hari-hari. Ayo kita melayani Tuhan. Yang belum melayani, ayo jangan ragu-ragu. Kalau saudara sudah memenuhi syarat, nanti ada formulir, isi. Ayo jangan ragu-ragu. Yang belum yang sudah melayani, ayo kesungguhan. Yang belum melayani, sampai sungguh-sungguh. Yang sudah ditingkatkan kesungguhan hati. Ini kekurangan kita, kekurangan saya. Kesungguhan. Justru di situ letak kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Bukan kehebatan, bukan kekurangan, bukan masalah yang mustahil, bukan itu yang Tuhan lihat. Kesungguhan hati, kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya, terakhir 1 Tesalonika 3:13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Tuhan memberi kekuatan supaya kita kuat dan teguh hati. Tuhan beri kekuatan ekstra supaya kita kuat dan teguh hati. Kuat teguh hati. Artinya tidak putus asa. Saja, tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi apapun juga, tetap percaya Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan setia berkobar-kobar. Ayo kuat teguh hati. Tetap menanti kedatangan Tuhan. Ini kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak putus asa, tidak kecewa. Tetap percaya Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan setia berkobar-kobar. Tetap menanti kedatangan Tuhan. Dengan hidup benar dan hidup suci. Saja, maka jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sempurna. Sama mulia dengan Dia. Tidak bercacat celah seperti Dia. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus di awan yang permai. Kita bahagia, tidak ada air mata, sampai ke Firdaus 1000 tahun, sampai di takhta Yerusalem baru, selama-lamanya bersama Dia, melayani Dia siang dan malam, selama-lamanya bersama Dia. Saja, semoga kita bisa mati. Ayo, tidak sia-sia melayani Tuhan. Tuhan tidak lihat kehebatan dan lain-lain. Tuhan adil. Tuhan lihat matanya menjelajah seluruh dunia ini. Negara maju, negara miskin, orang kaya, orang miskin. Semua yang melayani Dia dimanapun kita berada. Suku apa, bangsa apa. Tuhan lihat adil. Yang Tuhan lihat hanya kesungguhan hati. Kalau sungguh-sungguh Tuhan melimpahkan kekuatan bagi untuk menghadapi masalah yang mustahil. Tuhan melimpahkan kekuatan untuk bisa hidup di padang gurun secara jasmani, rohani. Tuhan pelihara. Dan Tuhan beri kekuatan ekstra, kita kuat teguh hati sampai Tuhan datang. Tidak ada yang seperti Yudas harus berhenti di tengah jalan sampai Tuhan datang. Tetap mengikut sampai sempurna bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati kita. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Lagu lama, melayani lebih sungguh. Ayo, yang belum melayani ada kerinduan melayani, Tuhan buka jalan. Yang sudah melayani sungguh-sungguh. Spon tolong dibagikan satu-satu supaya tidak dingin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Haleluya. Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani
lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tergembala sungguh-sungguh pada pengajaran benar. Layani sungguh, sudah cukup. Mata Tuhan sudah tertuju pada kita. Perhatian Tuhan pada kita. Melayani lebih sungguh. Lagi sampai sungguh-sungguh, ini saya Tuhan, saya mau melayani. Tergembala sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dengan haleluya. Mungkin mata masih melihat musuh yang dahsyat, masalah yang mustahil. Mungkin mata masih melihat padang gurun yang tandus, sulit Tuhan, semua sulit. Mungkin hati sering bimbang, masih khawatir, belum kuat. Sering putus asa, masih. Tuhan melihat semuanya, sungguh-sungguh malam ini. Haleluya. 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 Tuhan sudah melayani kita sampai mati di kayu salib. Jangan ragu. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. Kita sembah Dia, musik beberapa kali. Buka hati, buka suara, serahkan hidup kepada Dia. Sungguh-sungguh di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Sungguh-sungguh melayani Dia. Sungguh-sungguh menyembah Dia, mengasihi Dia. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Hanya ini yang kami miliki, Tuhan. Kami mau tergembala dalam pengajaran benar, sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh melayani-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Laga, Ya Laga. Ya Laga. Ya Laga. Haleluya.
Ya
Kami masih kurang sungguh-sungguh, Tuhan. Berikan sungguhan hati, Tuhan. Biarlah Engkau, biarlah Engkau, biarlah Engkau. Kami menyembah.
Tunjukkan yang belum sungguh-sungguh dalam kami. Haleluya, jangan ada yang disembunyikan Tuhan. Hallelujah.
pakai oleh Tuhan dalam gerakan hujan akhir ini Tuhan. Engkau yang beri kekuatan kuasa kepada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani sambil bangkit berdiri di tempatnya. Yani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi, tundukkan kepala. Tuhan sedang melihat kesungguhan. Tuhan mau beri kekuatan kuasa menghadapi apapun juga di padang gurun dunia ini. Sampai menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dengan haleluya, haleluya. Hanya itu yang Tuhan lihat, kesungguhan hati kita untuk tergembala dalam satu pengajaran yang benar, untuk melayani Dia sungguh-sungguh. Tuhan melihat kesungguhan hati. Tuhan memperhatikan. Tuhan melimpahkan kekuatannya dengan Ada yang mau mengangkat dua tangan, berjanji saya mau melayani. Tergembala dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Angkat dua tangan. Sekalipun banyak keterbatasan, ketidakbisaan. Haleluya. Dia sudah lebih dulu, lebih sungguh-sungguh melayani di kayu salib. Tuhan lebih dulu, ulangi, Tuhan lebih dulu. Jangan ragu. Kita sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. 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 Beri kekuatan ekstra Tuhan. Turunkan kekuatan-Mu, kuasa-Mu di tengah kami.
Kami tidak mampu Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. Kuatkan kami semua. Beri kesungguh-sungguhan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kami sempurna menjadi mempelai-Mu Tuhan. Siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Tidak ada yang ketinggalan seperti Yudas. Tidak ada yang mundur di tengah jalan seperti Yudas. Engkau tolong kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih. Pakai kami dalam gerakan hujan akhir ini Tuhan. Sampai kesatuan tubuh yang sempurna. Mempelai wanita. Terima kasih. Jangan ada yang menjadi terkemudian Tuhan. Engkau tolong kami. Biarlah kami justru menjadi yang terdahulu. Sampai menjadi yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Baik di sini. Di jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Jalan Supratpo Medan. Juga di Jatipasar. Engkau tolong juga Tuhan. Beri kesempatan yang juga tergembala jarak jauh. Karena keadaan. Karena pengajaran. Di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah undur Engkau tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong pergumulan kami dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun. Buka jalan yang terhalang oleh pekerjaan kuliah dan lain. Engkau buka jalan. Engkau tolong, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari. Dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah semua. Kau mudah sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai kehendak-Mu, yang sepadan Tuhan semuanya. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Beri ketenangan, kesabaran kaum muda. Tidak tergoda oleh apapun Tuhan. Beri masa depan yang indah dan bahagia. Terima kasih. Syukur kepada pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan, kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Hutang-hutang, piutang, tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Engkau tolong semua. Buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah, tolong Tuhan. Menghadapi apa saja, Engkau tolong lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit juga ampunilah kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Bapak Agus, Bapak Gaino di Papua, Bapak Joni juga, Bapak Sutomo juga, Bapak Sundoro, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Rianto, Engkau jamah juga. Ibu Untung, Ibu Sin, Ibu Darmono juga Engkau jamah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Juni juga, Bapak Buwono juga, Ibu Sutris, Ibu Pendeta Sutrisno, Engkau jamah juga. Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah juga. Bapak Amin, Engkau jamah juga. Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi, mamanya Tina di Mojokerto, Engkau jamah Tuhan. Juga Pendeta Nadia, Pendeta Supriyadi, juga Pendeta Rudi Mamesa, John Dimer, Kristofel, semua. Dan lain-lain Tuhan. Ampunilah kami semua. Juga ibunya Heske, Engkau jamah juga. Ampunilah kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami panjang umur, kesehatan, kekuatan semua. Bisa melayani-Mu sampai Engkau datang kembali Tuhan.
Terima kasih, namamu dipermuliakan. Pergumulan yang lain Engkau buka jalan semua. Engkau tolong kunjungan-kunjungan buka firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu terjadi kegerakan di mana-mana. Mulai di Semarang Tuhan dan lain sebagainya. Engkau tolong semua. Terima kasih di Jakarta, di Medan semua Engkau tolong. Teristimewa jemaat sini di Malang semuanya tidak ada yang ketinggalan, semuanya tergerak semua dalam bentuk apapun Tuhan. Aktif dalam pembangunan tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Lempinel Kristus ajaib yang akan datang. Engkau beri, Engkau buka jalan, buka firman, Engkau yang menyeleksi semua, Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian 238. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian pembangunan tubuh Kristus di Semarang untuk membantu ongkos transportasi bis ke sana. Mari Tuhan memberkati semuanya. Mari. Ku melayani Yesus walaupun dan beraja akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, terlebih indah. Begitu kan? Kebaktian kita hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15, Minggu 4:30 sekolah minggu, dan jam 6:45 kebaktian umum. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik. Jadi doa yang berulang tahun hari ini, Dio Gunawan Laimena sekolah minggu, Bapak Antonius Joni dan Ibu Rate Eko Pangastuti, Ibu Sundoro hari ini. Ya. Besok Bapak Diki Yahya Winarto Suganda, Ibu Sri Sulistiowati, Ibu Yus Miati Rahel Padu, Ibu Joni. Dan tanggal 21 Ibu Isarini, Ibu Hong Ip. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Baik, nanti akan disambung dengan doa malam. Saudara yang punya kekuatan, silakan untuk bisa ikut doa malam nanti. Yang banyak pergumulan dan lain-lain, datanglah kita berdoa bersama-sama. Untuk ke Semarang kita sewa 2 bus, oke ya. Jadi masih ada tempat jika saudara mau ikut, terutama mulai dari Sangkur, Grupkur, ya masih kurang. Baik, silakan ikut. Ya biayanya 0 sampai 75.000 sudah dikurangi, oke ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Kalau ada yang lebih boleh, mau 100, 150 silakan ya. Terserah. 0 boleh. Sesuai dengan kemampuan. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Berikanlah panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih,
syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti doa malam Engkau juga bukakan firman urapi. Kami sungguh-sungguh hanya bisa mengeluh kepadamu. Kami hanya bisa berseru kepadamu hari-hari ini. Dan Engkau menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan namun bila ada yang pulang, harus pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai juga. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik kami dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya. Engkau jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.